Pertanian Jepang selalu diidentikan dengan banyak masalah. Bahkan media-media lokal Jepang sendiri menjuluki sektor pertanian mereka sebagai sektor yang sakit. Opini ini terbentuk bukan tanpa alasan. Setidaknya ada 4 hal yang mendasarinya. Pertama, semakin kecilnya minat generasi muda untuk terjun ke usaha pertanian yang menyebabkan populasi utama petani kebanyakan didominasi oleh mereka yang sudah berusia lanjut. Kedua, semakin menyusutnya lahan pertanian yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan untuk tempat tinggal, sarana industri, fasilitas umum, dan sebagainya. Ketiga, nilai produksi pertanian yang menurun diakibatkan oleh banyaknya residu pestisida dan bahan kimia lain di dalam produk pertanian asal Jepang. Dan keempat adalah degradasi kesuburan yang disebabkan oleh proses pertanian yang intensif. Tapi bagaimanapun, Jepang adalah Jepang, bukan Jepang namanya jika mereka tidak dapat menyelesaikan masalah di berbagai sektor. Lalu bagaimana mereka mengatasi berbagai masalah yang menyelimuti sektor pertanian mereka? Dan apa pentingnya usaha Jepang ini bagi negara-negara agraris lain di dunia? Restorasi Meiji adalah serangkaian peristiwa yang berpuncak pada kembalinya kekuasaan pemerintahan kepada Kaisar Jepang pada tahun 1868. Jepang yang sebelumnya tertutup dari dunia luar sejak saat itu menjadi terbuka dalam banyak hal. Hal itu pada akhirnya menyebabkan perubahan besar-besaran pada struktur politik, budaya, sosial, dan pertanian di Jepang. Dalam sektor pertanian, restorasi Meiji menyebabkan perubahan yang cukup signifikan dalam gaya pertanian mereka. Petani Jepang yang sebelumnya hanya bertani dengan wawasan turun-temurun yang diwarisi dari pendahulu mereka, mulai mengadaptasi dan menggunakan teknologi pertanian dari barat. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, pemerintah Jepang mulai secara serius untuk memperkuat sektor pertanian mereka secara lebih sistematis. Untuk itu, acara jejaring regional untuk petani veteran dan petani muda rutin diadakan. Ini bertujuan untuk mengumpulkan teknik pertanian yang tersebar secara lokal. Secara bertahap, mereka mulai merumuskan berbagai kombinasi teknologi dan teknik pertanian terbaik dengan gabungan metode tradisional dan modern. Akibatnya, produktivitas pertanian meningkat 1,5 kali lipat dan nilai produksi pertanian hampir 2 kali lipat dalam periode 45 tahun, dari tahun 1880 hingga 1925. Meskipun dianggap cukup berhasil dan mampu menopang sebagian besar ekonomi negara, tapi pertanian Jepang di periode ini menyimpan satu masalah tersendiri, yaitu kepemilikan lahan. Kebanyakan lahan pertanian yang digunakan pada saat itu adalah lahan pertanian yang disewa dari tuan tanah. Mereka merupakan orang-orang kaya di Jepang atau bagian dari kekaisaran Jepang. Biaya sewa yang tinggi membuat pertanian hanya baik untuk negara, tapi menyakitkan untuk petani. Dengan dimulainya Perang Dunia Kedua, pengeboman udara di pusat-pusat produksi memberikan pukulan dahsyat bagi produksi pangan di Jepang. Setelah perang, banyak warga tidak memiliki akses yang cukup terhadap pangan. Meningkatkan produksi pangan menjadi isu penting bagi pemerintah. Setelah perang, pemerintah segera melakukan reformasi lahan pertanian. Reformasi lahan pertanian meliputi pengurangan luas lahan pertanian tuan tanah dari 46% menjadi kurang dari 10%. Sistem tuan tanah yang sebagian besar dihapuskan menciptakan banyak petani mandiri di daerah pedesaan. Petani yang baru mandiri ini sangat termotivasi untuk meningkatkan produktivitas. Pengesahan Undang-Undang Perbaikan Pertanian pada tahun 1948 dan peluncuran layanan penyuluhan pertanian secara signifikan berkontribusi pada peningkatan produksi pangan. Undang-Undang Perbaikan Pertanian memainkan peran penting baik dalam meningkatkan teknologi pertanian dan meningkatkan kehidupan sehari-hari di daerah pedesaan.
petani menerima dukungan dari petugas penyuluh yang dikirim ke setiap prefektur. Ini kemudian memotivasi mereka untuk menerapkan ide mereka sendiri dan saling membantu. Selanjutnya, perumusan Undang-Undang Koperasi Pertanian pada tahun 1949 menghasilkan pembentukan koperasi pertanian di seluruh negeri yang mengoperasikan berbagai layanan bagi petani, termasuk kredit, pembelian perlengkapan, pemasaran bersama, dan asuransi. Koperasi pertanian primer mengorganisir serikat pekerja di tingkat prefektur dan federasi di tingkat nasional. Ini memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan pertanian setelah perang. Setelah pulih dari masa perang, Jepang mengalami masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pertumbuhan yang cepat ini menciptakan kesenjangan pendapatan antara sektor pertanian dan industri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menetapkan Undang-Undang Pertanian pada tahun 1961 dan mengambil inisiatif untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menstabilkan harga produk, dan memperkuat infrastruktur produksi pertanian. Pada saat yang sama, permintaan tenaga kerja di sektor industri meningkat, sehingga memicu kesempatan kerja di kota-kota besar dan pusat industri regional. Mekanisasi pertanian mau tidak mau harus dilakukan untuk mengurangi kebutuhan tenaga kerja pertanian. Ini mungkin merupakan upaya paling masuk akal untuk tetap menjaga gairah produksi di sektor pertanian. Namun ketertarikan generasi muda untuk menggeluti bidang pertanian secara serius merupakan masalah baru yang terbentuk. Para petani kebanyakan adalah orang tua yang sudah berusia lanjut. Mereka yang lebih muda pada saat itu lebih memilih untuk bekerja di pabrik-pabrik dan sektor industri lainnya. Kebanyakan dari golongan muda ini hanya memilih untuk menjadi petani paruh waktu, di mana mereka hanya bekerja di pertanian mereka sepulang jam kerja atau di akhir pekan. Tetapi jika kita melihat fenomena ini dari perspektif lain, meningkatnya jumlah petani paruh waktu dan peningkatan efisiensi tenaga kerja pertanian yang didorong oleh mekanisasi justru berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena menambah tenaga kerja di sektor industri. Grafik ini menunjukkan produksi beras di Jepang dari tahun 1940 dan seterusnya. Sementara Jepang mencapai swasembada produksi beras pada tahun 1960-an. Konsumsi beras per kapita kemudian mulai menurun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi meningkatkan pendapatan dan mengubah kebiasaan makan penduduk Jepang. Mereka mulai mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, lalu produk hewani seperti susu dan daging. Kemudian, makanan berbasis gandum seperti roti dan mie. Ini secara signifikan mengurangi konsumsi beras sebagai makanan pokok. Sedangkan sistem pengendalian pangan yang menetapkan harga beras sesuai ketetapan pemerintah untuk mendukung pendapatan petani, mengakibatkan penumpukan karena produksi beras tidak merespon permintaan pasar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan upaya penanggulangan untuk menekan produksi beras dan mendorong produksi sayuran, buah-buahan, produk hewani, gandum, dan kedelai. Selanjutnya, pemerintah memperluas dukungan pertanian tidak hanya untuk budidaya padi, tetapi juga mulai menargetkan produk pertanian lain yang diminati. Kurangnya minat generasi muda untuk meneruskan usaha pertanian, menyempitnya lahan pertanian, semakin mahalnya produk penunjang pertanian seperti pupuk dan pestisida, serta semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah akan membawa kiamat bagi pertanian Jepang. Setidaknya begitu yang ditulis oleh tim proyek Obayashi, salah satu pengembang teknologi pertanian terbesar asal Jepang, dalam artikel di website mereka. Terlepas dari pendapat-pendapat negatif yang dilemparkan ke wajah pertanian Jepang, tampaknya slogan-slogan seperti pertanian cerdas, bisnis pertanian, pertanian berkelanjutan, dan pertanian masa depan telah mendekati realita di Jepang. Konsep-konsep dasar pertanian Jepang mau tidak mau telah dipaksa agar dapat menjadi tempat terbaik untuk bekerja, mendukung kebutuhan pangan negara, dan bahkan diharapkan dapat menjadi inti dari ekonomi nasional seperti era sebelum Perang Dunia Kedua.
Setelah mereka beralih dari pertanian organik menuju pertanian non-organik pada pertengahan abad ke-20, faktor utama yang hilang dari pertanian Jepang adalah runtuhnya kesadaran akan pentingnya sirkulasi bahan organik bagi lahan pertanian. Ketergantungan terhadap penggunaan bahan kimia sintetis mencapai puncaknya pada tahun 2010 sampai 2015. Sejak saat itu, Jepang berusaha untuk menerapkan teknologi cerdas dalam pertanian mereka. Kemampuan insinyur dan ilmuwan Jepang tentu tidak perlu diragukan dalam hal ini. Penggunaan teknologi tinggi berbasis GPS merupakan pemandangan umum yang akan kita jumpai di pertanian Jepang sejak tahun 2018. Tunjangan sarana pertanian berbasis artificial intelligence juga sangat membantu petani dalam menghemat penggunaan pupuk dan pestisida yang tentu saja akan membawa pengaruh yang sangat positif bagi lingkungan. Di sisi lain, perkembangan teknologi pertanian yang semakin maju juga mulai menarik minat dari kalangan muda untuk menggeluti dunia pertanian. Kini Jepang semakin dekat dengan mimpi mereka untuk menjadi negara dengan pertanian terbaik di dunia. Pengalaman dari masa lalu mengajarkan Jepang bahwa perubahan positif harus terus dilakukan seiring perkembangan zaman. Diawali dari mengadaptasi, kemudian memodifikasi, dan kini Jepang memiliki teknologi pertanian mereka sendiri. Tidak cukup sampai di situ, Jepang juga bahkan tidak lupa dengan akar budaya pertanian mereka. Pemerintah Jepang juga bahkan telah memberikan ruang sebesar-besarnya bagi mereka yang ingin mengembangkan pertanian sesuai dengan metode tradisional mereka. Kucuran dana segar terus digelontorkan setiap tahun guna mengembangkan pertanian organik tradisional yang telah membentuk komunitas di beberapa sentra pertanian di Jepang.